Salam, selamat pagi anak-anak ibu sekalian. Hari ini kita bertemu lagi kembali di dalam pembelajaran kita pendidikan agama Kristen. Sebelum kita melanjutkan, terlebih dahulu kita satukan hati kita, mari kita berdoa. Allah Bapa yang kami kenal melalui anak-Mu Yesus Kristus, Tuhan dan Juru Selamat kami bersyukur ya Bapa, di mana atas kesehatan dan perlindungan-Mu dalam diri kami pribadi lepas pribadi. Sebentar Tuhan kami akan mempelajari sebagian daripada firman-Mu. Hadirlah Kau di dalam kehidupan kami serahkan segalanya ke tangan-Mu. Biarlah kuasa Rohul Kudus-Mu selalu yang mengubah hidup kami. Dalam nama Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Jadi sebelum kita meneruskan pembelajaran kita untuk minggu yang lalu, maka Ibu himbau lagi kembali supaya tugas-tugas yang belum mengumpulkan ataupun belum dikerjakan, Ibu harap kamu kerjakan dan kamu berikan jawabannya, maka Ibu akan dengan senang hati menerimanya. Jadi untuk pembelajaran kita hari ini, yaitu kita masuk ke dalam bab 5, pernikahan dalam perspektif Kristiani. Bacaan Alkitabnya Kejadian 2 ayat 24, Yohanes 15 ayat 9 sampai 17, dan Efesus 5 ayat 22 sampai 33. Tidak dapat dipungkiri pesatnya perkembangan sosial dan perubahan nilai-nilai di sekitar kita dapat mempengaruhi kehidupan pernikahan dan keluarga. Memang ada beberapa perubahan yang positif, misalnya kesadaran akan hak-hak asasi manusia, martabat manusia, kesadaran etis, kesadaran terhadap ketidaksetaraan, ketidakadilan, kedudukan serta peran laki-laki dan perempuan, dan lain-lain. Tetapi dalam kenyataan juga kita jumpai adanya nilai-nilai yang merendahkan martabat hidup perkawinan, misalnya maraknya hubungan seksual sebelum pernikahan, perselingkuhan, poligami, perceraian, dan kekerasan yang terjadi di dalam rumah tangga ataupun yang sering disebut dengan KDRT. Oleh karena itu, kita perlu menyadari adanya perubahan-perubahan, mengantisipasi hal-hal yang akan terjadi dan berusaha untuk mencegah berbagai permasalahan kehidupan pernikahan. Untuk itu, maka perlu pemahaman yang jelas tentang pernikahan maupun kehidupan berkeluarga secara Kristiani. Bagian A yaitu uraian materi, yaitu 1. Pentingnya persiapan pernikahan. Selaku orang muda, kita pun perlu memikirkan dan mempersiapkan suatu pernikahan yang baik dan memiliki kehidupan keluarga yang berkenan kepadanya ataupun kepada Tuhan. Meskipun pada saat itu kamu baru dalam tahapan mencari atau sedang berpacaran secara sehat. Hidup, menikah, dan berkeluarga adalah salah satu pilihan bagi orang Kristen. Meskipun demikian, ada juga pilihan lain yang juga dapat dipertanggungjawabkan, yaitu hidup tidak menikah karena bermaksud untuk dapat lebih melayani Tuhan dan sesama. Tentunya kamu pernah melihat orang-orang yang memilih hidup seperti ini. Dalam Alkitab, kita juga dapat melihat kehidupan Tuhan Yesus dan Rasul Paulus yang hidupnya diabdikan untuk kepentingan kemuliaan Allah dan sesamanya. Dalam konteks seperti ini, hidup tidak menikah sesungguhnya juga suatu pilihan yang perlu kita hargai. Beberapa hal yang perlu dipahami dalam persiapan pernikahan Kristen, yaitu 1. Pentingnya suatu pemahaman yang benar tentang pernikahan Kristen. Pemuda dan pemudi Kristen perlu sungguh-sungguh mengerti hakikat suatu pernikahan Kristen yang dipersiapkan gereja.
Hal ini untuk mengatasi dan sekaligus sebagai solusi terhadap realita di masyarakat yang mengaburkan dan memandang pernikahan bukan sebagai lembaga yang dikuduskan Tuhan. B. Perlunya persiapan yang memadai. Pembinaan persiapan suatu pernikahan Kristen adalah hal yang dibutuhkan oleh calon pasangan yang akan menikah, agar mereka dapat mengalami suatu pernikahan yang bahagia dan tercapainya keselamatan di dalam Tuhan. C. Secara teknis, persiapan pernikahan Kristen dapat dibagi menjadi dua, yaitu bagian yang pertama, persiapan jangka panjang dan persiapan jangka pendek. Yang pertama, persiapan jangka panjang mencakup pemberian pemahaman sekaligus bekal bagi kehidupan keluarga Kristen. Biasanya hal ini kita sebut sebagai katekisasi pernikahan, di mana calon pasangan suami dan istri perlu mengenal dasar-dasar teologi pernikahan dan keluarga Kristen, yaitu etika, ekonomi keluarga, memahami pasangan, peran seksualitas, dinamika relasi keluarga, dan hal-hal lain yang dianggap penting. Waktu yang dialokasikan biasanya sekitar 6 bulan. Yang kedua, persiapan jangka pendek, yaitu mencakup persiapan teknis, upacara, dan peralatan pernikahan. Seringkali juga dibicarakan upacara secara adat. Jadi untuk anak-anak ibu sekalian, inilah yang dapat ibu sampaikan untuk hari ini. Nanti ibu akan memberikan tugas, kamu lanjutkan dan kamu kerjakan, kemudian kamu berikan jawabannya yang tepat. Atau jaga kesehatan kamu, tetap andalkan Tuhan dalam hidup kami. Semoga Tuhan Yesus memberkati semua hidup kita. Amin.